Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif atau yang dalam Diagnostic Statistical Manual atau DSM disebut dengan dissociative disorder memiliki 4 kelompok. Yang pertama adalah dissociative identity disorder, yang kedua dissociative amnesia, yang ketiga depersonalization atau derealization disorder, dan other specified dissociative disorder and unspecified dissociative disorder. Kita mulai dengan dissociative disorder. Pada kategori besar ini ada general features yang dapat membedakan diagnosis ini dengan kelompok atau kategori diagnosis lainnya. Individu merasa terpisah dari dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Ia merasa seperti bermimpi. Nah, dalam konteks ini maka individu akan merasa hidupnya menikah dalam gerakan yang lamban. Ya, dapat terjadi setelah mengalami kejadian yang penuh dengan stres atau bisa juga dari situasi kecelakaan begitu ya. Nah, hal ini bisa juga berkaitan dengan kondisi kelelahan yang amat sangat ketika dia berada di bawah tekanan secara psikis, mental, dan fisik dalam kurun waktu yang bersamaan. Atau dapat pula sedang berada dalam peristiwa yang sangat menakutkan. Kita masuk ke kelompok yang pertama yaitu dissociative identity disorder. DID atau dissociative identity disorder ini adalah gangguan dalam identitas yang melibatkan diskontinuitas yang ditandai dan disertai dengan perubahan terkait dalam mempengaruhi perilaku, kesadaran, memori, persepsi, kognisi, dan atau fungsi motorik. Kelompok gangguan ini sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Ya, adalah gangguan mental yang ditandai dengan terpeliharanya setidaknya 2 keadaan kepribadian yang berbeda dan relatif menetap. Gangguan ini disertai dengan adanya celah memori tadi itu ya, yang mana dapat melampaui apa yang biasanya dapat dijelaskan oleh kondisi lupa pada umumnya. Dalam kondisi ini, individu benar-benar tidak menyadari apa yang telah dia lakukan sebelumnya ketika ia berada dalam kepribadian yang lain. Selanjutnya adalah dissociative amnesia. Dissociative amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat informasi autobiografis. Amnesia ini mungkin terlokalisasi misalnya pada sebuah peristiwa atau periode tertentu, bersifat selektif misalnya pada aspek peristiwa tertentu, atau digeneralisasikan misalnya pada identitas atau riwayat hidup tertentu. Nah, kita perlu membedakan dissociative amnesia dengan gangguan memori. Pada klasifikasi gangguan memori ada istilah anterogate amnesia, yaitu hilangnya kemampuan untuk menyimpan memori baru. Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan memanggil ingatan baru, ingatan jangka panjangnya tetap ada. Nah, contohnya ketika individu mengulang-ulang pertanyaan yang baru saja ditanyakan, tidak mampu mengingat nama orang yang baru saja berkenalan dengannya. Anterogate amnesia dapat disebabkan oleh drug-induced atau kondisi keracunan benzodiazepines dan alkohol. Atau ada trauma otak akibat pengaruh dari kecelakaan begitu ya misalnya, atau pembedahan pada area hipokampus atau medial temporal lobe. Anterogate amnesia dapat juga disebabkan karena terjadinya serangan jantung, kekurangan oksigen, atau serangan epilepsi. Kondisi ini dapat juga disebabkan oleh kondisi shock terkait gangguan emosi yang sangat berat. Bedakan pula dengan gangguan memori lainnya yaitu retrograde amnesia. Retrograde amnesia adalah ketidakmampuan untuk memanggil ingatan sebelum munculnya amnesia, tetapi dapat mengingat informasi baru. Hal ini berkaitan dengan kerusakan pada area memori selain hipokampus,
yang mana ingatan jangka panjang tersimpan pada neuron dan sinaps yang tersebar pada beberapa area otak. Nah, contohnya jika kerusakan tadi terjadi pada area Broca atau area Wernicke yang merupakan pusat informasi bahasa, maka individu tersebut mengalami kehilangan ingatan terkait dengan bahasa. Kondisi retrograde amnesia seringkali disebabkan oleh kerusakan otak pada temporal lobe dan prefrontal cortex yang terjadi akibat cranial trauma, ya bisa mungkin karena kecelakaan ya yang terjadi cerebrovascular, misalnya stroke otak, kemudian ada tumor di otak, hipoksia atau kekurangan oksigen di otak, ada keracunan alkohol dan lain sebagainya. Pada gangguan memori, problema fisik lebih menonjol daripada problema psikologis. Baik, kita lanjutkan, yaitu depersonalization atau derealization disorder. Depersonalization yaitu ketika ada persepsi yang secara temporer bahwa dirinya merasa lepas atau detachment dengan realita. Individu merasa being an outside observer, merasa lepas dari tubuhnya. Kerangka waktu mengalami distorsi, sehingga yang terjadi adalah unreal atau absent of self. Merasa dirinya tidak ada karena proses terlepas tadi. Individu merasa kebas ya secara emosi dan fisik, jadi tidak merasakan apapun. Kemudian derealization, yaitu kondisi di mana individu memiliki perasaan atau hubungan yang terputus dengan dunia luar. Ada hilangnya sensasi tentang realitas. Orang atau objek di sekitarnya menjadi tidak jelas. Berkabut, berubah bentuk seperti ada di alam mimpi. Kondisi ini membuat ia bingung untuk memperkirakan apakah kondisi ini nyata atau tidak ya. Gangguan ini seringkali dipicu oleh kondisi stres yang parah. Diagnosis didasarkan pada gejala setelah kemungkinan penyebab lain disingkirkan. Perawatan atau treatment terdiri dari psikoterapi plus terapi pengobatan untuk setiap kondisi komorbid, misalnya depresi dan atau kecemasan. Gejala-gejala dari depersonalization dan derealization ini hampir selalu memunculkan stres. Dan jika bertambah parah, ya individu barangkali sulit untuk dapat menoleransinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi kecemasan dan depresi biasa terjadi sebagai kondisi penyerta. Beberapa pasien takut bahwa mereka akan mengalami kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki atau mereka bahkan menjadi gila. Nah, ketika mereka dapat menemukan ini, justru itu merupakan sinyal yang baik begitu ya. Karena mereka dapat mengecek ya apakah mereka benar-benar berada dalam kondisi yang tidak nyata, yang mereka persepsikan tidak nyata ini, dan mereka masih dapat membedakan dengan kondisi yang nyata. Ya, pengetahuan yang utuh bahwa pengalaman tidak nyata ini, unreal experiences, dalam bentuk tadi itu detachment dan juga kaburnya bentuk atau benda-benda di sekitarnya, itu adalah kondisi yang tidak nyata, justru menjadi poin penting bahwa individu tersebut tidak mengalami gangguan psikotik. Ya, kesadaran yang baru saja saya jelaskan merupakan pembeda gangguan depersonalisasi dan derealisasi dengan gangguan psikotik. Pada pasien dengan gangguan psikotik, wawasan atau kesadaran seperti itu kurang atau bahkan tidak ada. Selanjutnya adalah Other Specified Dissociative Disorder. Other Specified Dissociative Disorder memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah Chronic and Recurrent Syndrome of Mixed Dissociative Symptom, di mana di sini gangguan identitas terkait dengan diskontinuitas yang kurang dari yang ditandai dengan arti diri atau perubahan identitas atau episode kepemilikan pada individu yang melaporkan tidak ada amnesia disosiatif.
Yang kedua, identity disturbance due to prolonged and intense coercive persuasion. Nah, ini muncul pada individu-individu yang mengalami tekanan ya dalam waktu yang panjang dan intens. Misalnya dia berada dalam pengaruh ada brainwashing atau indoktrinasi penuh siksaan, misalnya dalam penyekapan begitu ya, atau dalam situasi perang begitu. Kemudian yang ketiga adalah acute dissociative reaction to stressful event. Kategori ini untuk kondisi akut dan sementara yang biasanya berlangsung kurang dari 1 bulan dan kadang-kadang hanya beberapa jam atau dalam beberapa hari. Ditandai dengan penyempitan kesadaran, depersonalisasi, derealisasi, dan juga ada gangguan persepsi. Nah, disebut akut ini karena serangannya yang singkat itu tadi ya, teman-teman. Yang terakhir adalah dissociative trance. Kondisi trance menyebabkan distres atau hendaya yang signifikan secara klinis yang kemudian menghambat fungsi keseharian. Baik, yang menarik dari dissociative trance sebagaimana telah tertulis di DSM-5 bahwa trance ini bukan bagian dari praktik kultural atau praktik keagamaan. Trance adalah perubahan yang jelas dan bersifat temporer pada kondisi kesadaran dan hilangnya sensasi mengenai identitas diri, atau hal tersebut menyebabkan ada sesuatu yang berada di luar kontrolnya. Kemudian ada istilah possession trance, yaitu perubahan tunggal atau episodik kondisi kesadaran yang ditandai oleh tergantinya identitas dengan identitas baru. Nah, ini yang menarik adalah misalnya ini berkaitan dengan kondisi kesurupan ya, bahwa identitas baru ini tadi adalah berupa roh, dewa, atau bisa juga dari orang lain. Dalam ilmu psikiatri, trance dan possession trance ini didefinisikan sebagai a state involving temporary loss of sense of personal identity and full awareness of their surroundings, sebagaimana tercantum di ICD-10 dengan kode F44.3. Dan ini masuk dalam klasifikasi yang sama, yaitu tipe dissociative disorder. Pada DSM-4 ada istilah dissociative block, yaitu ketidakmampuan individu untuk mengingat kembali kejadian yang spesifik. Ia tidak dapat mengingat bagaimana dan mengapa ia berada di tempat tertentu. Dan ia menggunakan identitas baru sebab bingung dengan identitas dirinya. Terakhir adalah unspecified dissociative disorder. Kondisi ini menyebabkan tekanan signifikan secara klinis atau gangguan di bidang sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya pada bidang fungsi yang mendominasi, tetapi tidak dapat memenuhi kriteria penuh dari setiap kategori gangguan yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga ia akan masuk ke dalam kategori yang terakhir ini sebagai unspecified dissociative disorder. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.